Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kali ini kita akan belajar mengenai teknik operasi dan filter pada citra digital. Nah, sebelumnya apa itu teknik operasi? Di sini, teknik operasi citra digital itu merupakan salah satu cabang informatika yang bertujuan untuk mengubah citra menjadi citra lain menggunakan teknik tertentu. Nah, telah diketahui sebelumnya, di materi sebelumnya ya, bahwa sebuah citra digital dinyatakan dengan matriks, di mana X dan Y menyatakan posisi piksel berdasarkan kolom dan barisnya, serta nilai komponen elemen matriks menyatakan intensitas. Nah, maka proses manipulasi piksel itu bisa dilakukan dengan cara manipulasi elemen matriks atau dimanipulasi elemen pikselnya. Nah, di sini untuk aras operasi, aras itu adalah level ya. Jadi di teknik operasi ada beberapa tingkat level, yakni ada aras titik, lokal, global, dan objek. Nah, aras titik. Nah, di sini operasi pada aras titik hanya dilakukan pada piksel tunggal. Untuk persamaannya ini ya, FB, XY ini adalah pikselnya, O adalah titik baru yang eh, akan dimanipulasi. Nah, operasi ini diulangi untuk keseluruhan piksel yang akan dimanipulasi. Nah, contoh-contoh dari operasi titik yang bernama thresholding. Jadi, jika A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 1, transformasi citra akan berubah menjadi citra biner. Ini contohnya adalah dijadikan untuk grayscale ya, atau antara abu-abu atau hitam putih. Nah, yang kedua membuat citra negatif. Contohnya ini seperti film negatif pada fotografi. Caranya dengan mengurangi nilai intensitas piksel dari nilai keabuan maksimum. Nah, berikut contohnya dari gambar asli jadi gambar citra negatif. Nah, selanjutnya ada pencerahan citra atau image brightening. Jadi, kecerahan citra dapat diperbaiki dengan cara menambahkan atau mengurangi sebuah konstanta dari setiap piksel. Nah, contohnya, jika gambar kiri Zelda itu agak gelap, nah, di kanan hasil operasi pencerahan jadi lebih cerah. Selanjutnya ada konversi citra dari berwarna ke grayscale. Jadi konversi citra ini menggunakan kanal RGB atau red, green, blue menjadi satu kanal atau Y. Jadi dari berwarna 3 RGB menjadi satu aja. Nah, cara paling sederhana adalah Y sama dengan R plus G plus B dibagi 3. Nah, contohnya untuk hasil yang lebih baik, ini kan ada 0, ya. Nah, nilainya antara 0 sampai 255. Nah, jika Y sama dengan 0,299 untuk R dan G-nya itu 0,587 plus 0,144, nanti hasilnya akan seperti ini, grayscale. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada aras lokal. Jadi, operasi pada aras lokal menghasilkan citra luaran yang intensitas pikselnya bergantung pada nilai dari piksel tetangga. Misalkan yang dimanipulasi ini ya. Jadi yang terpengaruh nanti yang piksel tetangga ini. 3 kali 3 ya pikselnya. Nah, contoh dari operasi aras lokal itu menggunakan operasi konvolusi atau mendeteksi edge detection atau tepi dan pelembutan citra. Nah, selanjutnya ada aras global. Jadi, aras global ini merupakan operasi pada aras global menghasilkan citra keluaran yang intensitasnya bergantung pada keseluruhan piksel. Kalau tadi kan cuma kotak tetangganya aja ya. Kalau ini semuanya. Nah, selanjutnya ada aras objek. Nah, operasi ini hanya dilakukan pada objek tertentu. Nah, tujuan dari
operasi ini untuk mengenali objek. Ya, misalkan kalau pertemuan kemarin kita pernah ada contoh untuk deteksi plat ya, misalkan. Nah, itu contoh dari aras khusus untuk objeknya apa. Jadi untuk kemarin itu berarti objeknya tentang plat. Nah, operasi aras objek adalah operasi yang kompleks karena sebelumnya kita harus dapat menjawab apakah objek itu dan bagaimana menemukannya. Ya, misalkan kemarin kan mobil sama plat ya. Nah, terus kita yang pertama itu analisisnya mengenai apakah objek itu. Nah, objeknya kan plat. Terus bagaimana menemukannya dari mobil dan plat kita menuju ke arah platnya. Selanjutnya ada operasi aritmatika. Nah, karena di citra digital ini merupakan matriks, maka operasi aritmatika matriks juga berlaku pada citra. Contohnya, penjumlahan atau pengurangan, perkalian, atau penjumlahan pengurangan citra A dengan skalar C, atau perkalian pembagian citra A dengan skalar C. Nah, contohnya, jadi ada penjumlahan dua buah citra, mengurangi pengaruh derau atau noise di dalam data dengan cara meratakan derajat keabuan setiap piksel yang sama diambil berkali-kali. Nah, contohnya ini. Jadi misalkan ada dua buah citra dengan latar belakang yang sama. Citra yang satu memiliki objek, yang kedua tanpa objek. Hasil pengurangan citra kedua dengan gambar pertama menghasilkan citra yang mengandung objek tersebut dan latar belakangnya hitam. Jadi misalkan objek orangnya ini ya, nanti hasilnya orangnya ini akan dihilangkan. Nah, itu contoh dari operasi pengurangan citra. Nah, selanjutnya ini, misalkan ada gambar cabai sama paprika ya. Nah, nanti hasil akhirnya kita rencananya mau ambil yang cabai aja. Nah, ini bisa menggunakan operasi pengurangan. Nah, terus contoh dari penjumlahan pengurangan citra dengan skalar. Contohnya image brightening. Ini ya contohnya dari gelap ke terang. Penghitungannya seperti ini. Misalkan ini contoh aslinya, gambar asli. Terus dinaikkan levelnya, di kecerahannya kan dari 0 sampai 255. 255 berarti putih. Kita ambil misalkan 100. Jadi dijumlahkan aja semua piksel jadi 100. Hasilnya nanti seperti ini terangnya. Ini nggak cuma 100 saja ya. Jadi kita bisa milih antara 0 sampai 255. Terus ada perkalian dan pembagian skalar. Nah, operasi perkalian ini dipakai untuk kalibrasi kecerahan. Terus, operasi pembagian citra dengan skalar dipakai untuk normalisasi kecerahan. Ini ada operasi boolean, ada AND, OR, dan NOT. Nah, untuk NOT, misalkan nih, biasanya kan untuk gambar, misalkan contohnya, ini gambar Ganesha ya, hitam dan putih. Kita mau balik, jadi backgroundnya jadi hitam. Nah, untuk pseudocode-nya itu kayak gini ya. Jadi kita balik aja untuk binernya ini lebih ke biner ya. Jadi 01 kita balik lagi jadi 10 seperti itu. Terus ada operasi geometri. Jadi kalau di operasi geometri ini kalau kalian tahu di IG ada filter untuk flip, rotasi dan lain-lain. Nah, itu menggunakan operasi geometri. Jadi operasi geometri itu ada translasi, ada rotasi, penskalaan citra, atau zoom ya. Terus ada flipping atau pencerminan citra. Nah, berikut adalah translasi untuk pseudocode-nya. Bisa dibaca sendiri. Nah, untuk contohnya jadi gambar kiri. Misalkan gambar kiri ini full ya. Nah, dengan translasi akan membuat bingkai dengan ukuran 30 kali 25. Selanjutnya ada rotasi. Nah, rumus rotasi intinya itu berlawanan dari arah jarum jam. Nah, rotasi citra A menjadi citra B akan berlawanan arah jarum jam.
Nah, jika sudut rotasinya 90 derajat, maka implementasinya lebih mudah dilakukan dengan cara menyalin dari piksel-piksel baris kolom ke arah rotasinya. Nah, misalkan rotasi 180 derajat diimplementasikan dengan melakukan rotasi 90 derajat secara 2 kali. Nah, misalkan gambarnya ini dibalik ke 90 derajat, jadi tegak lurus. Nah, selanjutnya ada proses flipping. Jadi, flipping ini operasi geometri yang sama dengan pencerminan. Nah, di sini flipping itu ada dua, yakni ada horizontal dan vertikal. Nah, berikut untuk horizontalnya, vertikal, terus kartesian, dan garis. Nah, selanjutnya ada teknik untuk penskalaan citra atau image zooming. Jadi, di sini untuk pengubahan ukuran citra, zoom atau perbesar, atau zoom in atau kecil, zoom in atau zoom out. Nah, selanjutnya operasi zoom out itu dengan faktor 2. Jadi SX sama dengan SY sama dengan 2. Diimplementasikan dengan menyalin setiap piksel sebanyak 4 kali. Jadi misalkan ini ada 4 ya. Kita ambil satu, di zoom berarti diperbesar secara 2 kali. Nah, ini untuk contoh pengecilan. Nah, selanjutnya ada filter citra digital. Di sini gambar selalu berada pada frekuensi terendah. Hal ini dikarenakan setiap titik pada benda mempunyai banyak kemiripan warna dengan titik tetangga. Bila suatu gambar menunjukkan frekuensi tinggi, pada gambar tersebut banyak titik yang ada grayscale-nya, yang berbeda jauh dengan titik tetangga. Nah, untuk prinsip pada filter di image processing itu membuang titik yang berbeda dengan titik tetangga atau proses reduksi noise. Menggunakan biasanya itu pakai low pass filter. Jadi, suatu bentuk filter yang mengambil data pada frekuensi rendah dan membuang data pada frekuensi tinggi. Nah, untuk mempertahankan titik yang berbeda, itu menggunakan high pass filter. Nah, di sini HPF atau high pass filter itu suatu filter yang mengambil data dari frekuensi tinggi kan dan membuang data pada frekuensi rendah. Jadi kebalikannya. Nah, untuk mempertahankan titik yang dekat dengan titik tetangga itu biasanya menggunakan teknik filter sharpness atau penajaman. Nah, berikut hasil gambar yang difilter Y dari gambar X. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi, Y itu gambar hasilnya sama dengan H dikali, maksudnya disisipi konvolusi atau disisipi filternya, terus sama X. X adalah gambar asal. Terus, nah, tujuan dari filtering ini bertujuan untuk mengurangi noise pada citra digital. Misalkan gambarnya ngeblur nih. Nah, dari gambar ngeblur, kita akan menjernihkannya dengan menggunakan teknik filtering. Nah, teknik ini juga dapat menghaluskan dari citra. Nah, contoh dari filter PCD ada filter median, Gaussian, Lapsasian, dan Sobel. Nah, contoh kasusnya yang pertama, dapat meningkatkan kualitas foto dari buram akibat noise menggunakan median filter. Yang kedua, menajamkan gambar wajah agar terlihat lebih jelas. Terus ada mengubah foto berwarna jadi grayscale untuk memberikan efek yang lebih berseni ya. Terus ada mendeteksi tepi objek. Tepi objek ini ya kayak tadi ada deteksi untuk plat, ada untuk lahan parkir, dan lain-lain. Terus yang terakhir menghapus objek yang tidak diinginkan pada gambar. Nah, contoh dari teknik untuk
filter. Nah, kita ibaratkan input ini ABCD ya. Nah, selanjutnya ditambahi kernel. Kernelnya ini ibaratnya W, X, Y, Z. Nah, terus untuk hasil outputnya nanti setiap pixel akan ditambahi dari kernelnya. Di misalkan input A sama kernel W, dan seterusnya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Se- Saya Pak, Oke, sebelumnya sebelumnya perkenalkan saya Faiza Zairani. Izin bertanya Pak, kalau oke. untuk apa ya, untuk memilih teknik operasi yang tepat itu bagaimana Pak? Oh, teknik operasi yang tepat. Oke. Oh ya, terima kasih Faiza. Jadi gini. Nah, untuk menjawab teknik yang tepat, untuk memilih teknik operasi atau filtering itu perlu mempertimbangkan terkait analisisnya, analisis terkait tujuannya mau ngapain nih teknik operasinya, apakah dari buram ke cerah dan lain-lain. Terus perhatikan dari jenis citranya, citranya dari PNG, JPG atau yang lain. Terus pastikan algoritmanya tepat, akurasinya dari uji iterasi. Terus yang terakhir adalah perlu konsultasi untuk memperoleh metode yang tepat dari ahli. Terus ada pertanyaan lagi mungkin? Ada Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Deranoventia. Di sini saya akan menanyakan bagaimana teknik filtering dengan adaptive noise removal. Oke, iya Mbak Clarissa. Jadi untuk adaptif apa tadi? Adaptive noise removal, Pak. Oh iya, jadi untuk penerapan adaptive noise removal biasanya menggunakan filter median adaptif, di mana filter ini memperhitungkan nilai pixel di sekitar pada pixel citra yang akan diambil nilai rata-ratanya untuk menghasilkan nilai citra yang bersih dari noise. Nah, di sini saya ada contohnya sih untuk perbaikan noise menggunakan adaptive noise removal. Nah, ceritanya ini gambar Lena noise. Nah, gambar Lena noise ini kan masih penuh noise ya, ada titik-titiknya. Nah, kita coba. Nah, di sini untuk filternya menggunakan adaptive median filter, di mana dari noise-noise itu nanti akan dibersihkan menggunakan metode ini. Nah, ini sudah saya kasih apa komen ya. Jadi bisa kalian pelajari nanti. Nah, ini agak lama. Nah, ini hasilnya. Jadi gambar yang ori itu kan masih noise ya, banyak noise-nya. Nah, dengan filter menggunakan adaptive noise itu menggunakan itu ya. Jadi pakai filter median ya. Nah, dengan filter median jadi menghasilkan gambar yang lebih jernih. Nanti kodenya saya kirim ke grup. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sama mohon izin tanya sekali lagi ya, Pak ya. Oke, iya, monggo. Kalau faktor ukuran citra itu apa mempengaruhi prosesnya ya? Oh iya, jadi ceritanya kalau ukuran dari citra itu sangat mempengaruhi. Jadi jawabannya ya. Jadi di sini untuk faktor ukuran dari citra dapat sangat mempengaruhi dari lama prosesnya teknik operasi atau filtering. Nah, selain itu, faktor lainnya itu ada dari kompleksitas algoritmanya. Misalkan eh, deteksinya pakai Laplacian. Nah, mungkin kalau ukuran dari gambarnya lebih besar, itu pasti membutuhkan waktu proses yang lebih lama. Terus yang kedua ada memori atau sumber daya. Di sini setiap penerapan operasi atau filtering itu pasti memerlukan alokasi memori. Nah,
alokasi memori ini juga berpengaruh pada ukuran citra. Jadi semakin besar citranya, nanti kan akan diproses filternya di setiap pixel. Nah, pastinya akan mempengaruhi dari memorinya. Jadi penggunaan memorinya jadi lebih besar. Terus ada faktor lain, yakni dari segi iterasi. Tadi kan iterasi di materi sebelumnya juga ada tuh. Jadi ada gambar paprika. Kemarin kayaknya ada gambar paprika sama cabai ya. Jadi gambar yang buram ke gambar yang lebih jelas. Kadang itu kalau menggunakan filter spasial itu perlu iterasi beberapa kali untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas. Nah, proses dari iterasi ini juga mempengaruhi pengaruhnya sama dari gambar ukuran gambarnya. Jadi semakin besar gambarnya, berarti proses iterasinya untuk menjadi lebih baik itu juga lebih banyak dan lebih intinya lebih pengaruhnya lebih besar. Itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara itu dulu sudah, Pak. Oh iya. Sudah, Pak, Oh sepertinya. iya, oke. Terus untuk tugasnya, silakan buka latihan ini. Sebentar, ini kebalik. Oke. Nah, jadi yang pertama untuk teknik operasi PCD itu silakan kalian terapkan operasi geometri dari misalkan ada flipping, ada pencerminan. Kalian pilih salah satu, terapkan pada Google Colab. Nah, nanti seperti ini contohnya. Nah, misalkan kalian menuliskan untuk praktek satu ya, untuk praktek satu yang operasi citra. Nah, praktek satu ini nanti kalian tuliskan apa tadi? Nah, praktek satu operasi citra digital untuk nah, operasi geometri citra digital, misalkan flipping. Nanti kodenya silahkan dimasukkan kayak gini. Terus hasilnya nanti biasanya seperti ini ya. Nah, nanti kalian jalankan terus dibuat laporan. Terus selanjutnya, kan ini sudah buka ini, yang ini ya, tas 2 ini. Silakan kalian jalankan satu-satu prosesnya. Nah, ceritanya ini kan ngambil ekstraksi warna. Nah, kalau kalian sudah memahami, silakan buat laporannya juga. Ini jadi satu. Jadi satu di teknik operasi. Selanjutnya, untuk filtering, kalian buka untuk tugas ini. Nah, tugas kalian adalah mencoba dari gambar. Kalian bisa ngambil gambar kucing atau dan lain-lain. Silahkan simpan dalam file ekstensi JPG. Terus coba jalankan dari ini. Mulai dari awal sampai akhir. Nah, nanti kalian lihat prosesnya itu apa aja. Nah, kalian nanti harus ganti bagian ini loh ya. Cat.jpg ini jadi sesuai gambar yang diinginkan. Ada gambar anjing dan lain-lain, terserah. Pokoknya ini untuk teknik operasi filter. Oke. Nah, mungkin ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Belum, Pak, Oke, sementara. sementara belum ya. Kalau ada yang ditanyakan, nanti silakan japri ke saya atau bisa dibicarakan di grup. Oke, Baik. ya. Kalau gitu, sekian. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.